Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, pada siang hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian kitab fikih dari kitab Bidayatul Mutafaqih karya Fadilatul Syekh Wahid Ibnu Abdis Salam Bali hafizahullahu taala. Dan pada pertemuan kali ini pertemuan yang ketiga dari kitab Bidayatul Mutafaqih, kita masuk pada bab yang ke-6, babul masih alal khuffain, bab mengusap kedua khuf. Ya. Tapi sebelum saya mulai, jamaah sekalian, harapannya kajian yang sudah ditetapkan jamnya itu betul-betul tepat waktu, karena pemilihan waktu itu sudah ditentukan sebagai pertimbangan pembelajaran yang hendak disampaikan. Kalau misalkan kita terlambat, ya, misalkan kita terlambat, nanti khawatirnya apa yang sudah kita persiapkan tidak maksimal untuk disampaikan. Ya, jadi kenapa kita memilih pertimbangan waktu jam sekian sampai jam sekian? Karena di situ ada waktu yang ada itu sudah disesuaikan dengan pembelajaran yang hendak disampaikan, ditambah lagi dengan tanya jawab yang mungkin perlu untuk didiskusikan. Baik, yang ke-6, babul masih alal khuffain, bab mengusap dua khuf. Apa itu khuf? Khuf itu sepatu. Khuf itu sepatu. Jadi pada pembahasan ini atau pada bab ini kita akan membahas tentang mengusap di atas dua sepatu. Ya. Baik. Dan di sini pensyarah kitab ini, yakni Syekh Nur Ibn Sya'lan hafizahullah, beliau mengatakan wa yakunu minal jildi aw minas sufi wa nahwi. Nah, khuf ini dia bisa terbuat dari kulit atau terbuat dari suf, bulu domba, ya, wa nahwihi, dan yang semacamnya. Kemudian di sini di dalam matan kitab Bidayatul Mutafaqih, wa fihi salasatu dawabit. Pada bab ini ada 3 ketentuan. Pada bab ini, yakni bab al-mas alal khuffain, ada 3 ketentuan atau ada tiga poin pembahasan. Al-dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama atau poin yang pertama, syurutul masih ala al-khuffaini salasatun. Syarat mengusap dua khuf ada 3. Ketentuan pertama dalam pembahasan kita apa?
syarat mengusap dua khuf ada berapa? Ada 3. Iya. Maksudnya agar supaya seseorang itu diperbolehkan untuk mengusap khuf, ya, sehingga sah pengusapan dia terhadap khuf atau sepatunya, dipersyaratkan 3 syarat. Yang pertama, lubsuhuma ba'da kamalit taharatil ma'iyyah. Keduanya dipakai setelah sempurna di dalam melakukan aktivitas bersuci menggunakan air. Keduanya dipakai setelah sempurna melakukan aktivitas bersuci menggunakan apa? Air. Contohnya misalkan dia berwudu udah selesai. Ya, udah selesai. Atau misalkan dia mandi, ya. Mandi juga sudah selesai, mandi janabah, mandi besar. Ya, maka setelah itu dia diperbolehkan untuk mengenakan khuf. Dan nanti ketika misalkan dia batal wudunya, maka dia boleh untuk mengusap khufnya. Ya, tapi syaratnya apa? Pertama, dia harus sempurna bersuci. Ya. Yang dimaksudkan lubsuhuma ba'da kamali taharatil ma'iyyah, memakai keduanya setelah sempurna melakukan aktivitas bersuci menggunakan air. Seandainya dia aktivitas bersuci tidak menggunakan air, maka nggak boleh. Ya. Contohnya misalkan apa? Tayamum. Ya. Contohnya misalkan apa? Misalkan nanti apa itu namanya? Misalkan dia sudah mengusap kemudian nanti ada ketentuan batas waktu. Nah, ketika batas waktu itu sudah selesai, nggak boleh dia berwudu kemudian mengusap lagi, nggak boleh. Kenapa? Karena artinya kalau misalkan seperti itu, dia mengusap, ya, bukan setelah sempurna melakukan bersuci menggunakan air. Ya, jelas ya? Baik. Nanti insya Allah akan kita sampaikan pas gambaran tepatnya. Selanjutnya, syarat yang kedua, sitruhuma li ghalibi mahallil fard. Ya. Kedua khuf ini menutupi sebagian besar bagian yang wajib untuk dibasuh. Ya. Kedua khuf ini menutupi sebagian besar bagian yang wajib dibasuh. Jamaah sekalian, kaki itu yang wajib dibasuh dari mana sampai mana? Dari ujung kaki, dari ujung jari jemari sampai mata kaki. Mata kaki kena basuhan. Ya. Maka khuf ini boleh diusap, ya, manakala menutupi sebagian besar bagian yang wajib untuk dibasuh. Jadi dari mata kaki sampai ke bawah itu sebagian besarnya tertutupi. Jelas ya? Oleh karena itulah seandainya ada sedikit robek, ini tidak masalah. Tidak masalah. Baik. Dan ini pendapat yang rajih, ya, yang kuat sebagaimana dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena sebagian ulama memang mengatakan tidak bisa, pokoknya namanya khuf itu dia boleh diusap kalau tidak ada sedikit pun yang robek. Ya. Sementara pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini juga disampaikan atau dikuatkan oleh penulis kitab ini, bahwa seandainya ada bagian yang sobek, itu tidak masalah. Yang penting dominannya atau sebagian besar itu tertutupi. Alasannya apa jemaah? Alasannya karena Nabi SAW mensyariatkan untuk mengusap khuf, ya. Dan Nabi tidak membuat perincian. Yang penting kalau itu khuf, ya sudah, boleh untuk diusap. Tidak ada perincian. Nggak boleh ada yang robek, nggak boleh ada yang sobek. Itu nggak ada perincian dari Nabi. Padahal keadaan para sahabat pada zaman dahulu itu mungkin saja sepatu mereka ada yang robek.
Kenapa? Karena kebanyakan dari para sahabat itu orang miskin, nggak semuanya orang kaya, ya. Dan mereka juga mengadakan perjalanan yang jauh, kadang jalan kaki, dan sangat mungkin akan terjadi kejadian robek pada sebagian sepatunya, ya. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi para sahabat yang seperti itu, beliau hanya memberikan syariat mengusap khuf, maka diketahui bahwa yang penting itu khuf atau sepatu, sekalipun ada sedikit robeknya tidak masalah untuk diusap. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian jamaah sekalian, selanjutnya yang ketiga, syarat yang ketiga, taharatu ainaihima. Kedua sepatu tersebut dalam kondisi suci. Kedua sepatu tersebut dalam kondisi suci. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya an takuna al-madatu allati suni'a minha al-khuf madatan tahiratan. Ya. Bahan yang digunakan untuk membuat khuf merupakan bahan yang suci. Maksudnya gitu. Jadi sepatu itu bahannya dari apa? Dari yang suci apa dari yang tidak suci? Misalkan dia terbuat dari kulit babi. Suci apa tidak kulit babi? Tidak. Ya. Atau misalkan dia terbuat dari apa itu namanya, kulit anjing atau dari bangkai yang belum disamak, ya belum disamak, ya kemarin kita sudah lewat ya apa itu disamak, ya, kemudian dia dibuat sepatu, ya maka sepatu ini nggak boleh untuk diusap. Kenapa? Karena syarat yang ketiga, sepatu tersebut harus dalam keadaan suci. Maknanya bahan yang digunakan untuk membuat sepatu tersebut adalah apa? Suci. Baik. Nah, sekarang kalau misalkan bahannya suci tapi ada najis yang mengenai, ya, misalkan ada najis sepatu itu, boleh nggak diusap? Nah, ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi pendapat yang rajih wallahu taala a'lamu bissawab, diperbolehkan. Ya, kenapa alasannya? Karena jamaah sekalian, najis itu ketika mengenai badan ini tidak berpengaruh pada wudhu kita. Ya, najis kalau mengenai tubuh itu gak berpengaruh pada tubuh kita. Gitu. Makanya kalau ditanya, misalkan ada kita ini dari rumah sudah berwudhu, kemudian ternyata mohon maaf nginjek kotoran itu, nginjek kotoran yang najis, misalkan kotoran kucing, ya. Apakah wudhu kita batal? Enggak batal. Ya. Maka enggak ada alasan untuk melarang atau mengatakan tidak sah mengusap khuf yang mana khuf tersebut ada bagian yang najis. Baik, jelas ya? Ya, karena nanti ada apa najisnya aku enggak dibersihkan. Bukan masalah itu, jemaah. Karena mengusap khuf itu hanya bagian luar, bagian atasnya saja. Sementara bagian dalam atau bagian bawah masih memungkinkan dia ada najis. Maka kasus khuf yang ada najis boleh diusap apa tidak, itu mungkin terjadi. Jangan mengatakan masuk nggak mungkin lah sepatu ini masuk ono najis itu usap tok, porak ngerti. Ya, mungkin terjadi kasus seperti itu. Karena yang diusap bagian atas sementara najis kadang apa? Di bagian bawah, kepidak gitu. Baik, kemudian jamaah sekalian selanjutnya, adapun dalil diperbolehkan yang mengusap khuf adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadits Mughirah bin Syu'bah. Suatu ketika Mughirah bin Syu'bah ini, saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu, beliau merunduk untuk mengambil sepatu Nabi, melepas sepatu Nabi. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, da'huma, ya biarkan saja sepatunya, tidak usah kau lepas. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku telah memasukkan kedua kakiku dalam keadaan dua sepatu itu suci, atau kedua kakiku dalam keadaan suci. Ya, aku telah memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci. Ya, ini sudah selesai berwudu. Maka ini menjadi dalil, ya, disyariatkannya mengusap khuf. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam famasaha alaihima, Nabi mengusap di atas kedua khuf. Ini menjadi dalil disyariatkannya mengusap kedua khuf. Baik.
Dan masalah mengusap kedua khuf ini jamaah sekalian menjadi perbedaan antara ahli sunnati wal jamaah dengan orang-orang di luar mereka. Ya. Oleh karena itulah sebagian ulama memasukkan pembahasan ini ke dalam pembahasan akidah. Ya. Walaupun tidak secara spesifik atau tidak secara langsung menyentuh aspek akidah, yakni rukun iman yang 6, akan tetapi ini berkaitan dengan hal-hal yang mengelilingi pembahasan akidah. Ya. Karena pembahasan akidah ahli sunnati wal jamaah itu berputar pada pembahasan 6 rukun iman. Kemudian juga dibahas perkara-perkara penting yang mana ahli sunnah berbeda dengan ahlul bid'ah dalam masalah itu. Dan diantaranya adalah masalah mengusap apa? Khuf. Baik. Selanjutnya az-zabitus tsani, ketentuan yang kedua. Mubtilatul massi 'alal khuffaini salatan. Mubtilatul massi 'alal khuffaini salatan. Pembatal mengusap kedua khuf ada 3. Pembatal mengusap kedua khuf ada 3. Ya. Yang pertama al-hadatsul akbar. Hadas besar. Yang pertama hadas besar. Jadi apabila seseorang itu berhadas besar, maka batal pengusapan di atas khufnya. Ya. Dan di sana ulama menyatakan pembatal pengusapan di atas khuf terkadang juga merupakan pembatal wudu. Ya, batalnya mengusap di atas khuf, sebelum saya lanjutkan, yang dimaksudkan batalnya mengusap di atas khuf itu maksudnya adalah sudah nggak boleh lagi mengusap khufnya. Ya, sudah nggak boleh lagi mengusap apa? Khufnya. Kalau dia mau berwudu kan gini jamaah. Orang namanya mengusap khuf itu gini. Ketika seseorang berwudu, dia sempurna berwudu. Kemudian setelah itu dia pakai sepatu. Dia pakai sepatu. Mungkin kalau orang Indonesia nggak tergambar, cuman. Tapi kalau orang Timur Tengah, ya kadang gitu pakai sepatu. Bahkan sholat pun juga pakai sepatu. Ya, kalau orang Indonesia sholat pakai sepatu, ya itu kelompok opo, sholat kok sepatunan di masjid. Ya. Nah, di sini jamaah sekalian, ketika dia wudu, ya kemudian setelah itu dia pakai sepatu. Nah, setelah itu dia batal, wudunya batal. Maka kalau dia mau berwudu lagi, nggak perlu sepatunya dilepas. Ya, dia wudu sebagaimana wudu biasanya, giliran membasuh kaki, maka cukup dia mengusap sepatunya. Nah, di sini mubtilatu al-mas' 'alal khuffain, pembatal mengusap sepatu. Maksudnya apa? Maksudnya kapan sepatu nggak boleh lagi untuk diusap dengan wudu yang dia wudu sebelumnya. Dengan wudu yang sebelumnya. Iya. Dia nanti boleh mengusap kalau dia wudu lagi dengan mencuci kaki, kemudian dia pakai sepatunya. Kalau dia batal, dia wudu, baru setelah itu dia boleh apa? Mengusap. Jelas ya sampai sini ya? Baik. Iya. Selanjutnya, pembatal yang pertama, hadas akbar. Maka seorang yang memakai sepatu, ya, apabila dia mengalami hadas akbar, maka tidak boleh bagi dia untuk mengusap di atas sepatunya. Mohon maaf, misal, ya, seorang dia berhadas akbar. Mohon maaf, dia berhubungan dengan istrinya misalnya. Dia memakai sepatu. Kemudian dia mau mandi janabah. Boleh nggak dia guyur semuanya, giliran sepatu apa? Diusap tok itu. Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena pengusapan di atas sepatu sudah apa? Sudah batal dengan sebab hadas akbar. Ya. Dan di sini tentu saja ulama bersepakat ya bahwa hadas akbar ini membatalkan pengusapan khuf, juga membatalkan toharah. Membatalkan apa? Toharah. Artinya dia sudah tidak suci lagi. Jelas. Kemudian yang kedua, pembatal yang kedua, inqida'u al-muddah, selesainya batas waktu yang diperbolehkan mengusap khuf. Iya. Selesainya batas waktu yang diperbolehkan mengusap khuf. Artinya apa? Di sana Nabi SAW menentukan batas maksimal orang boleh mengusap khuf dengan wudu yang dia lakukan sebelumnya. Iya, nah nanti akan ada pembahasannya sendiri. Nah,
Apabila batas maksimalnya itu sudah habis, maka setelah itu jamaah tidak boleh lagi dia mengusap khufnya. Saya kasih contoh. Batas maksimalnya sehari semalam. Batas maksimalnya berapa? Sehari semalam. Iya. Ketika dia berwudu, kemudian setelah itu dia memakai sepatu, lalu batal wudunya, lalu dia berwudu dan mengusap khufnya, maka ada waktu 1 kali 24 jam setelah atau per dia mengusap sepatunya. Nah, ketika sudah sampai pada batasan tersebut, maka berarti dia sudah tidak boleh lagi mengusap di atas apa? Sepatu ketika dia berwudu. Jelas sampai sini? Ini namanya inqidha al-muddah. Selesainya batas waktu yang ditentukan oleh syariat. Ya, terkait kebolehan mengusap di atas khuf. Baik. Kemudian jamaah sekalian, kalau tadi telah selesai batas waktunya, kemudian tidak boleh lagi dia mengusap khufnya, ya. Apakah taharahnya batal? Baik, gambarannya begini. Sekarang dia wudu. Selesai, wudu sempurna ya, kakinya dia basuh. Kemudian setelah itu dia batal. Lalu dia berwudu. Dia berwudu. Dia sudah pakai sepatu ya. Dia batal, kemudian dia berwudu. Nah, setelah itu pas dia membasuh kaki, karena dia pakai sepatu, dia usap saja. Dan dia mengusap jam 9.30. Tadi batas waktunya berapa jam? Sehari semalam, 24 jam. Berarti jamaah sekalian, terakhir boleh dia mengusap khuf ya, dengan wudu yang dilakukan tadi kapan? 9.30 pada hari esok. Kalau seandainya pada jam 9.30 besok dia berwudu ya, kemudian dia mau mengusap khufnya, boleh apa tidak? Tidak boleh. Boleh apa tidak? Ayo ini konsen ya. Jadi kita ngajinya ngaji kitab mas, bukan ngaji tematik ya. Jadi pembatal mengusap di atas khuf yang kedua adalah selesainya batas waktu. Tadi sudah saya sampaikan yang dimaksud membatal pengusapan adalah dia sudah nggak boleh lagi mengusap. Kalau nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Apa kurang keras suaranya? Bisa dikerasin mas? Sudah. Baik. Selanjutnya. Tadi jawabannya boleh apa tidak dia mengusap? Tidak boleh. Nah, sekarang berarti sudah batal nih pengusapan di atas khufnya. Dia nggak boleh lagi mengusap. Lah kapan dia boleh mengusap? Ya dia wudhu lagi, kemudian sepatunya dilepas, dia wudhu, kemudian basuh kakinya, baru dia nunggu kalau misalkan batal, dia wudhu, kemudian apa? Boleh mengusap lagi. Jelas sampai sini? Oke. Kemudian jamaah sekalian, apakah taharahnya batal? Artinya gini, ini waktunya udah selesai nih besok 9.30, tapi dia masih punya wudhu. Belum batal wudhunya. Apakah wudhunya itu batal dengan sebab inqidha'ul muddah, selesainya batas terakhir diperbolehkan yang mengusap? Jumhurul ulama mengatakan batal. Mayoritas ulama mengatakan batal. Tapi memang sebagian ulama ada yang mengatakan tidak batal. Ya, kalau kita berbicara kehati-hatian, maka lebih hati-hati untuk berwudu kembali. Gitu ya. Dan di antara ulama yang mengatakan batal adalah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Ya. Demikian pula Syekh Sa'ad Turki bin Khaslan, ya. Hafizahullah taala. Dan juga dinyatakan oleh Syekh Dr. Sa'ad As-Sastri bahwa sebaiknya seorang muslim itu berhati-hati ya, apabila selesai mudahnya, selesai batas akhirnya, maka dia bisa berwudu atau dia harus berwudu lagi. Baik, jelas. Kemudian pembatal yang ketiga. Khal'ul mamsuhi alaihi. Ya. Dia melepas sepatu yang telah diusap. Dia melepas sepatu yang telah
diusap. Misalkan begini, dia wudhu, kemudian kakinya dibasuh udah, kemudian dipakai sepatu, ya. Kemudian setelah itu batal wudhunya, dia berwudhu. Giliran membasuh kaki dia apa? Mengusap khuf, ya. Kemudian dia selesai sholat apa? Belum ada 1 kali 24 jam sepatunya dia lepas, ya. Sepatunya dia lepas. Kemudian setelah itu dia pakai lagi sepatunya. Entah dilepas dua-duanya atau dilepas salah satunya. Boleh nggak dia berwudu kemudian dia mengusap khufnya? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah apa? Sudah melepas. Pertanyaan yang sama diajukan. Toharohnya batal apa tidak? Jangan wudu tadi dengan mengusap khuf. Kemudian giliran mau masuk ke masjid dilepas. Bolehkah jenengan langsung sholat? Ataukah jenengan harus wudhu lagi? Ayo. Harus wudhu lagi menurut jumhurul ulama. Karena wudhunya sudah apa? Sudah batal. Jelas sampai sini? Baik. Selanjutnya, al-dhabitus tsalitsu, ketentuan yang ketiga, muddatul masyi 'alal khuffain. Mudah batas waktu bolehnya mengusap kedua khuf. Ingat jamaah, kalau dikatakan batas waktu bolehnya mengusap dua khuf, yakni batas waktu bolehnya mengusap dua khuf dengan wudu yang dia lakukan. Jadi jangan mengatakan oke kudu niki sedina tok bar kuwi ora oleh blas. Enggak. Maksudnya itu dia berwudu kemudian pakai sepatu, dia boleh ngusap, itu batasannya berapa? Berapa hari? Seperti itu. Nah, di sini saya mengatakan yamsahul muqimu yauman wa lailatan wal musafiru salasata ayamin wa layaliyahunna. Ya. Yamsahul muqimu yauman wa lailatan. Orang yang mukim ini artinya bukan seorang musafir. Yamsahu, dia mengusap yauman wa lailatan, selama sehari semalam. Wal musafiru, adapun musafir, salasata ayamin wa layaliyahunna, 3 hari 3 malam. Iya. Jadi kalau dia seorang yang mukim, artinya mukim dia bukan orang yang musafir. Ya, bukan musafir, bukan orang yang sedang bepergian jauh. Maka batas waktu maksimalnya adalah sehari semalam. Misalkan nih, kita ada di sini, kita bukan musafir. Ya. Kita bukan musafir. Kemudian kita berwudu, setelah itu kita pakai khuf, kemudian kita wudu lagi, kemudian kita mengusap. Kita mengusap khufnya sebagai pengganti dari mencuci. Ya, menurut pendapat yang rajih wallahu taala a'lamu bissawab, itu dimulai dari mulai mengusap. Dari mulai mengusap. Hitungannya itu. Jenengan ngusapnya jam berapa? Jenengan ngusapnya jam berapa? Kalau jenengan misalkan ngusapnya jam 9, berarti sehari semalam dimulai dari jam berapa? Jam 9. Kalau misalkan mengusap nanti jam 9, berarti nanti jam 9 besok. Setelah jam 9 berarti sudah tidak boleh apa? Mengusap lagi. Baik. Kemudian adapun musafir, salasata ayamin wa layaliyahunna, 3 hari 3 malam. Berarti 3 kali 24 jam. Jelas sampai sini? Baik. Kadang kita agak bingung jemaah. Apakah mungkin masalah ini bermanfaat bagi kita? Pembahasan mengusap khuf ini bermanfaat bagi kita? Jawabannya bermanfaat. Ya. Kalau di Timur Tengah, ya di Timur Tengah ada satu musim di mana orang itu nggak boleh bertelanjang kaki. Ya, nggak boleh bertelanjang kaki. Kaki harus ditutup seperti di Yaman. Kenapa? Karena apabila kaki itu bolong, jemaah, kok kaki bolong?
kaki itu nggak ketutup, itu nanti cuaca yang sangat dingin itu akan berpengaruh pada kulit kakinya. Ya, misalkan nih, jenengan pakai kaos kaki, kemudian kaos kakinya bolong, lah itu nanti akan bermasalah itu seumur hidup itu. Ya, seumur hidup akan bermasalah karena saking dinginnya itu semacam kayak merobek kulit itu. Ya. Maka di situ mereka sangat butuh untuk memakai apa? Penutup kaki karena dinginnya itu. Ya. Makanya para ulama menyebutkan pembahasan khuf atau sepatu itu juga sama dengan pembahasan al-jawrubain, kaos kaki. Sama. Ya. Jadi misalkan ini qadarullah ini, misalkan qadarullah Kabupaten Batang itu dingin banget. Butuh nggak kira-kira kita pakai kaos kaki? Atau jenengan di Batang bawah ya, coba di Batang atas sana. Yang di dekat Arandieng itu. Malam-malamnya. Ya. Kira-kira mending jenengan itu ketika berwudu itu nyuci kaki apa cuma di usap? Mending yang mana ya, Pak? Ngusap kan? Jadi tetap relevan. Tetap relevan ini. Baik, ini pembahasan bab al-mas 'alal khuffain. Berikutnya, dalam pembahasan ini diterangkan oleh sebagian pensyarah kitab, ada pembahasan tambahan yang sama-sama mengusap, tapi ada perbedaan. Apa itu? Pembahasan tentang al-jabirah. Al-jabirah itu apa? Al-jabirah itu sesuatu yang ditaruh atau diletakkan di atas juruh, di atas luka, minal asaib, berupa asaib, ya, atau minal jabair wal jibs. Al asaib itu semacam perban, kemudian al jabair, jabair itu sesuatu yang diletakkan atau ditaruh untuk memperbaiki tulang yang pecah, tulang yang retak, apa namanya, gips, ya, juga gips. Pokoknya intinya pembungkus atau pembungkus kesehatan lah itu, yang terkait dengan medis, termasuk juga Hansaplast, ya. Kemudian apa lagi, kasa, ya, yang semana dengan perban lah. Nah, itu masuk di dalam pembahasan mengusap. Jadi sama dari sisi dia diusap, cuma nanti ada beberapa perbedaan. Ya. Jamaah sekalian, ketika seseorang itu diperban, bolehkah dia mengusap di atas perbannya? Jawabannya boleh, tapi dengan beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama, an takuna hadhihi al-jabiratu qadra al-haja allati yuhaddiduha at-tabibul mukhtassu. Ya. Jabirah atau perban atau yang semakna dengan itu qadra al-haja, sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan oleh dokter spesialisnya. Maksudnya apa? Maksudnya begini, misalkan dia ini patah tulang bagian pergelangan, ya. Kemudian dokter spesialis mengatakan ini harus digips, ya, dan gips ini harus dia perban sampai ke siku-siku. Ini kan area wudu ini, jemaah. Ya. Ketika misalkan dokter mengatakan harus seperti itu agar supaya bisa kembali lagi, maka boleh dia untuk memerban sampai situ, dan nanti ketika berwudu ini bagian ini diusap semuanya. Diusap semuanya. Baik. Tapi kalau misalkan dokter mengatakan enggak, ya cukup sampai lengan bawah, setengah lengan bawah. Ya, enggak perlu sampai sini. Ya. Maka jamaah sekalian, dia hanya boleh sampai sini saja, dan bagian sini wajib untuk dicuci. Jangan misalkan dokternya mengatakan, "Iki mas, sampai sini, dari ujung sini sampai sini aja mas." Waduh, aku rak mantep pak dokter, udah mbak sampai sini. Gitu. Ya, akhirnya diperban sampai sini. Lalu dia berwudu, dia usap semuanya. Boleh apa enggak dia? Boleh apa enggak? Diusap semuanya sampai sini. Padahal dokternya mengatakan berdasarkan ilmu medis sampai sini. Dibutuhkannya sampai sini. Tapi dia minta diperban sampai sini. Boleh nggak misalkan dia usap sampai sini, sampai siku? Nggak boleh. Kenapa? Karena tadi disebutkan ala qadri al-hajah, sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan oleh dokter. Baik. Kemudian selanjutnya, ketentuan berikutnya. Di sini saya menyebutkan bahwa al-jabirah ini, al-jabirah
pembalut-pembalut medis gitu ya. La yahtassu atau la takhtassu bi'udwin. Tidak khusus pada satu bagian anggota tubuh. Kalau dia jabirah, sesuatu yang ditempelkan di kulit atau sesuatu yang ditempelkan di tubuh karena alasan medis, ini tidak khusus terkait dengan anggota tubuh tertentu. Artinya dalam perspektif fikih ini luas permasalahannya. Berbeda dengan al-khuf, ya, sesuatu yang dipakai nggak ada darurat sama sekali. Bukan karena masalah medis, entah itu terluka atau itu patah tulang, nggak ada. Tapi intinya dia dipakai untuk melindungi salah satu dari anggota tubuh. Ini khuf seperti itu. Ya. Kalau khuf ini jamaah sekalian, sesuatu yang dipakai bukan karena persoalan medis, ya. Ini hanya pada kaki saja. Hanya pada apa? Kaki saja. Sehingga jamaah sekalian, bagi seseorang nggak boleh dia beralasan, misalkan dia memakai manset, ya. Kemudian, waduh kok adem gini. Akhirnya pakai manset, ya, pakai manset. Kemudian giliran dia berwudu diusap, ya. Alasannya ben dipodokno karo sepatu, dimedipodokno karo kaos kaki. Podo-podo ning daerah Bawang misalkan dingin, ya kok sikile tok sing di kaos kaki iyo wis kene barang tinggal gini manset. Kemudian diusap. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya. Tapi kalau jabirah boleh. Ya. Pembalut-pembalut yang sifatnya medis, ya, yang dibalutkan pada anggota tubuh untuk pengobatan, itu boleh di anggota tubuh manapun. Jadi kalau Anda misalkan tangannya mau dikasih itu, ya berarti Anda harus patah tulang dulu. Baik, selanjutnya. Jelas ya sampai sini ya? Baik. Jadi sesuatu yang dilekatkan itu kalau bukan karena pengobatan, itu hanya boleh pada kaki saja, terkait masalah membasuh pada saat berwudu. Gitu ya, jelas. Tapi kalau pengobatan terserah mau manapun. Ini tergantung yang luka mana ya. Jadi jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan sing luka kepala sing dibalut kaki, ya enggak mungkin. Nah. Baik, selanjutnya jamaah sekalian. Ya, di antara perbedaan, kalau jabirah itu boleh diusap, entah itu terkait dengan hadas akbar ataupun hadas asghar. Kalau jabirah boleh diusap entah terkait hadas besar ataupun hadas kecil. Tapi kalau khuf itu hanya boleh terkait hadas asghar. Ya. Jadi kalau misalkan orang itu diperban, atau misalkan orang itu kena luka, kemudian dikasih Hansaplast misalnya. Dan ini Hansaplast jenengan juga harus perhatian. Biasanya itu Hansaplast itu di double-double ya. Ya, orang marem di double-double. Termasuk mohon maaf itu Hansaplast itu bagian obat sama bagian kanan kirinya itu terlalu panjang. Ya Bang, enggak? Ya kan? Lah itu dipotong aja dikit. Yang penting kan bisa nempel. Ya, lalu kanan kirinya aja tipis kok, lu sing ujung timur barat ya wombok banget. Potong. Kenapa? Karena itu sudah tidak qadrul hajah. Baik. Selanjutnya, kalau jabirah itu boleh diusap entah itu hadas besar ataupun hadas kecil. Misalkan seseorang itu patah tulang, ya. Bolehkah ketika dia junub misalkan, atau misalnya seorang wanita haid, bolehkah dia mengusap bagian itu? Apa tidak boleh? Jawabannya boleh. Ya. Jangan mengatakan, Pak, sampean kuwi kudune perbane copot dikit. Ini bahaya ya, Mak. Tumurung mari kon nyopot. Baik, kemudian jamaah sekalian, kalau khuf itu khusus untuk hadas asghar. Sehingga kalau khuf ini sepatu, dia enggak boleh mandi kemudian sepatunya diusap. Dia mandi biur, giliran kaki usap. Selesai persoalan. Enggak boleh. Kemudian tadi yang kurang dalam pembahasan ini, bagian mana yang diusap dari khuf? Bagian atas sepatu. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfalu al-khuffi ahaqqa bil mas'i min a'lahu." Ya, atau min a'laha.
Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama itu tumpuannya pada akal, ya, semuanya harus masuk akal, maka tentu yang paling berhak untuk diusap adalah bagian bawah sepatu, bukan bagian atasnya. Tapi sungguh aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf pada bagian atasnya. Dan cara mengusap khuf jamaah sekalian itu dari ujung jari, ya, kemudian ditarik ke atas. Ya. Apakah harus mengusap semuanya? Ya, misalkan dia mengusap khuf itu sepatu niki di penetak ngene iki malah ketara sikil. Jadi sampai di gini-gini jemaah. Kayak wong nyemir. Apakah seperti itu? Jawabannya enggak. Ya, yang penting dia dari bawah kemudian diusap set ke atas, udah selesai. Jadi enggak perlu kayak orang nyemir sepatu. Itu jenengan ngusap khuf atau nyemir sepatu kalau seperti itu. Baik, selanjutnya. Selesai pembahasan tentang khuf. Ya, ada pembahasan juga terkait dengan masalah mengusap imamah dan jilbab. Diketengahkan di sini oleh Syekh, hunaka aidan min al-asya' ma yushbilu khuffa syai'an ma, mas'alatul amaim. Ya. Di sana ada sesuatu yang juga menyerupai pembahasan khuf, ya. Ini masalah imamah. Beliau mengatakan yajuzul mas'u 'alal amaim kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yajuzu ayyamsaha wa huwa al-aula ayyamsa 'ala nasiyati ra'sihi thumma yukmilu aw thumma yukmila mashal imamah. Diperbolehkan untuk mengusap imamah sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan boleh, dan ini lebih utama jamaah sekalian, mengusap bagian ubun-ubun kepalanya, kemudian dia sempurnakan dengan mengusap imamah. Jadi boleh dia mengusap imamahnya saja, boleh mengusap kepalanya saja, boleh dia mengusap apa? Imamah dengan pertama kali dia usap ubun-ubunnya. Baru setelah itu dia usap apa? Imamahnya. Wa kadzalika al-khimaru lil mar'ah. Demikian pula kerudung bagi wanita. Kerudung bagi wanita. Ya, tamsahu muqaddimata ra'siha summa tamsahu 'alal khimar. Ya, dia usap bagian depan kepalanya. Bagian depan kepala wanita dia usap, kemudian setelah itu dia usap apa? Khimarnya, kerudungnya. Dan telinga juga tetap harus diusap. Jangan ngusap kerudung tapi telinganya ora diusap, tetap harus diusap. Ya, seperti itu. Baik. Adapun imamah ini jemaah yang boleh untuk diusap itu imamah yang sabit, imamah yang sabitah, imamah yang tetap dipakai, tidak sulit untuk melepasnya. Ya, makanya masukkan demikian pula khimar. Ya. Ketika seorang wanita misalkan sulit untuk melepas jilbabnya, atau misalkan dalam kondisi tempat wudunya itu di tempat terbuka, maka boleh dia ambil aja sedikit air untuk bagian depan kepalanya, kemudian setelah itu sempurnakan dengan mengusap jilbabnya. Itu pada kondisi yang tidak mungkin bagi dia untuk membuka kepalanya. Demikian pula terkait dengan imamah bagi seorang laki-laki, imamah yang diusap adalah imamah yang sabitah, imamah yang tetap kokoh di dalam kepala, sulit untuk melepasnya. Ya, seperti misalkan imamahnya orang-orang Yaman. Kalau orang-orang Yaman dia pakai imamah, itu sulit untuk melepas. Kayak apa ya? Jenengan tahu imamahnya Pangeran Diponegoro. Nah, terus imamahnya Wali Songo kan. Nah, itu kalau misalkan dia lepas, itu angel nganggone maneh itu. Atau pada sebagian model imamah zaman dulu namanya muhannakah. Jadi dililitkan pada di bawah dagu. Ya. Makanya imamah yang dipakai oleh orang-orang Saudi atau pemakaian imamah oleh orang Saudi, orang Emirat, ya, orang mana itu namanya Bahrain misalkan, atau orang Qatar, imamah yang cuman dikerudungkan tok itu, ini nggak boleh diusap. Kon ngusap imamah lah, apa sulitnya mau memburiknya sedilu kemudian gitu. Makanya disyaratkan sabitah, imamah yang sabitah, ya. Maka di sini juga nggak bisa dikiaskan mengusap peci. Wah, mengusap imamah boleh ini, berarti mengusap peci juga boleh. Kemudian pakai ini diusap nih. Ini aneh ya, Pak. Ya. Ini peci ini tidak sabitah.
tidak tetap dia di kepala ini, gampang untuk dilepas. Beda dengan imamah yang tadi kami sampaikan perincian. Selanjutnya yang ketujuh, babu nawaqidil wudu, bab pembatal wudu. Qala al-muallif rahimahullah wa fihi dhabitan. Dalam pembahasannya itu dalam bab yang ketujuh ini ada dua dhabit. Ada dua ketentuan. Al-dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, nawaqidul wudu'i sittatun. Pembatal wudu ada 6. Pembatal wudu ada 6. Ya. Yang pertama, al-khariju minas sabilaini. Sesuatu yang keluar dari dua jalan, yakni dari kubul dan juga dari dubur, ya, dari depan dari belakang. Ya. Dan di sini pensyarah mengatakan yang keluar dari dua jalan ini ada dua macam, yang biasa dan yang enggak biasa. Yang biasa atau yang umum, yang normal, seperti misalkan kencing, kemudian mohon maaf ini tinja gitu ya, atau angin, atau haid, atau nifas, istihadah. Nah, ini sesuatu yang keluar dari kedua jalan, sifatnya normal, biasa, sesuatu yang biasa keluar dari situ. Nah, di sana ada yang keluar dari dua jalan tapi tidak biasa, seperti misalkan keluar dud itu cacing, ya, kerawitan gitu ya. Atau misalkan al-hasa, kerikil. Walah, kerikil keluar ya. Mungkin dia makan kerikil atau jambu, biji baju, biji jambu itu, jambu kerutuk. Nah, ini semuanya jamaah sekalian, ya, semuanya ini membatalkan wudu. Ya. Maka Syekh di sini mengatakan fa hadhihi nawaqid ghairu mu'tada. Fa ayu kharijin min as-sabilaini fa huwa naqid min nawaqidil wudu. Apapun yang keluar dari dua jalan ini membatalkan atau dia pembatal dari pembatal wudu. Ya. Ada sebuah riwayat dalam Sahihain disebutkan di sini kullu kharij min as-sabilaini yunqidul wudu'a. Semua yang keluar dari dua jalan ini membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, pembatal yang kedua, zawalul aqli au tadqiyatuhu bi igma'in au naumin mustaghriqin. Ya. Zawalul aqli, hilangnya akal, au tadqiyatuhu, atau ia tertutupi, bi igma'in, dengan sebab pingsan, au naumin mustaghriqin, atau tidur nyenyak. Seulang, hilangnya akal atau ia tertutupi. Siapa yang tertutupi? Akal. Ya, nggak bisa menjangkau gitu ya akalnya. Bi'igma'in, dengan sebab pingsan, au naumin mustaghriqin, atau tidur nyenyak. Maka ini membatalkan wudu. Kapan kesadaran kita? Mungkin lebih mudah difahami, hilangnya kesadaran gitu ya. Kapan kita itu hilang kesadaran, akal kita hilang kesadarannya? Entah itu dengan sebab pingsan atau tidur yang nyenyak, maka ini membatalkan apa? Membatalkan wudu. Baik. Dan terkait dengan masalah ini, masalah tidur, jamaah sekalian, tidur ini enggak semuanya membatalkan wudu. Karena tidur yang membatalkan wudu adalah naum mustaghriq, tidur yang nyenyak. Ya, kalau tidur itu tidak mustaghriq itu artinya nyenyak, dibangunin juga sulit ya bangun, ya seperti itu. Maka di sini saya mengatakan ya, an-naum alladhi yazulu maul aql ala ay hayatin kanat. Ya, tidur yang menghilangkan kesadaran apapun bentuknya. Sama saja apakah dia duduk ya, atau dia terlentang ya, atau misalkan dia itu muttaqian, bersandar, atau lagi ruku ya, atau lagi sujud ya, bagaimanapun bentuknya. Kalau misalkan itu tidur menghilangkan kesadaran, idza nudiya alaihi la yantabih, kalau dipanggil enggak langsung
nggak langsung apa sadar. Kalau dipanggil nggak langsung respon, gitu ya. Idza nudiya alaihi la yantabih. Kalau dipanggil nggak langsung respon. Wala yasma, nggak dengar. Wala yafham ma yahdusu, ya tidak paham apa yang terjadi. Maka ini tidur yang membatalkan wudu. Nah, ini namanya tidur mustaghrib. Tapi kalau misalkan dia masih mendengar, ya, kemudian dipanggil masih respon, maka ini tidak membatalkan wudu. Nah, yang paling gampang nyontohkan itu kalau bahas masalah ini laki-laki, karena biasanya kasus terjadi laki-laki. Ya, ini kasus ketika mendengarkan apa? Khutbah Jumat. Ngantuk ya. Des. Tapi kira-kira jenengan dengar gak khotibnya ngomong? Dengar kan? Dengar. Kemudian saya kemarin juga gitu, kemarin sama. Ya. Habis lihat kebakaran itu di Pasar Weleri, muter-muter capek. Ternyata Jumatan malah ini. Ya, jadi itu jamaah sekalian masih mendengar ya. Ya, masih mendengar. Ya, masih mendengar suara khatibnya, tapi dia tidak paham. Ya. Tapi ketika misalkan kok iqomah, kira-kira orang ini bangun apa tetap tidur? Kalau bangun berarti nggak batal wudunya. Tapi kalau tidur sampai masjidnya kosong, berarti membatalkan apa? Wudu. Sekalipun dia sambil duduk. Baik, jelas sampai sini? Oke. Kemudian yang ketiga, masul farji bi batinil kaf. Menyentuh kemaluan dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan. Telapak tangan itu kan ada dua. Yang luar itu yang hitam atau yang coklat, tergantung warna kulitnya jenengan. Kalau yang bagian dalam itu yang warnanya apa? Putih. Lalu saya mengatakan menyentuh kemaluan dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan. Ini membatalkan wudu. Baik, kita masalah ini jamaah sekalian masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, tapi ini pendapat yang dipilih oleh Syekh, ya. Kemudian jamaah sekalian, selanjutnya pembahasan yang terkadang dibahas oleh para ulama adalah menyentuh dubur. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh zakarnya, maaf ini kemaluannya, maka dia harus berwudu. Nah, sekarang kalau yang disentuh adalah duburnya. Itu adalah duburnya. Batal wudunya apa tidak? Jawabannya batal wudunya. Jawabannya batal wudunya. Demikian pula entah itu hubul atau dubur dia atau dubur orang lain. Loh, gimana maksudnya? Ya. Mohon maaf, jangan berpikir aneh-aneh. Ya, misalkan jenengan nyebokin anak jenengan, putra jenengan. Itu kan pasti menyentuh hubul atau dubur kan? Dia membatalkan wudu apa tidak? Kalau dari sisi menyentuh najisnya dia tidak batal wudunya. Tapi dari sisi menyentuh kemaluan maka batal wudunya. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Ya. Ini juga pernah ditanyakan ke Syekh Shalal Al-Fauzan rahimahullah dan jawabannya sama. Ya, entah itu dubur dia atau kubur dia, dubur dia atau kubur dia atau punya orang lain, maka ini membatalkan wudu. Jadi kalau misalkan jenengan kok wudu kemudian nyebokin anaknya, berarti jenengan apa? Batal. Allahu a'lam. Kemudian yang keempat, aklu lahmil ibili, makan daging unta. Maka daging unta ini membatalkan wudu. Ya, tidak perlu kita panjang lebarnya. Mesti nggak akan ada yang makan daging unta. Untone nono. Yang kelima, iltiqa'ul khitanaini. Bertemunya dua khitan. Bertemunya dua khitan. Bertemunya dua khitan, dia membatalkan wudu. Juga menjadikan seseorang berhadas akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza iltaqa al-khitan atau idza iltaqa al-khitanani faqad wajaba al-ghusl. Ya. Apabila dua khitan bertemu maka wajib mandi. Ya. Dan yang disebutkan dengan dua khitan bertemu kemudian mewajibkan mandi adalah tadhibul hasyafah fi farjil mar'a. Mohon maaf,
menenggelamkan ujung zakar, ujung kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita. Ya. Ini mungkin perlu untuk saya jelaskan biar jelas ya. Innallaha la yastahi anil haq. Allah tidak malu dari kebenaran, dan ini dibahas dalam kitab fikih. Jadi jamaah sekalian, seseorang dikatakan khitan dia, ini khitan laki-laki, memang kemaluan laki-laki dan kemaluan wanita bertemu kemudian mewajibkan untuk mandi, itu batasannya di mana? Batasannya adalah ketika dia sudah memasukkan secara keseluruhan bagian ujung dari kemaluannya. Iya. Maka saat itu wajib untuk mandi. Tapi kalau belum secara keseluruhan, maka tidak wajib apa? Tidak wajib mandi. Makanya dibahasakan oleh fuqaha tadhibul hasyafah. Tadhib, ya, memasukkan sehingga tidak nampak hasyafahnya, yakni bagian ujung kemaluan laki-laki. Maka saat itu dia wajib untuk mandi, dan saat itu juga misalkan dia wudunya batal. Baik. Selanjutnya yang keenam, pembatal yang keenam, ar-riddatu, murtad. Ya. Murtad ini membatalkan wudu, bahkan juga membatalkan apa? Islam. Jadi pembatal wudu ada berapa jemaah? 6. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Yang kedua, hilangnya akal, entah dengan sebab tidur atau pingsan, tidur yang nyenyak ya. Kemudian yang ketiga, menyentuh kemaluan dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam. Kemudian yang keempat, maka naik unta. Yang kelima, bertemu berkhitan. Yang keenam, riddah atau murtad. Jelas. Ya, jadi nanti kalau misalkan ujian, mau dikatakan ujian, boleh Ustaz? Hah? Boleh? Ujian? Pembatal wudu ada 6. Begitu gampang tuh. Nah, tapi kalau jangan misalkan belajar fikihnya itu langsung ya khilaf-khilaf, kayak ini orang perbedaan pendapat, ini batal pendapat. Wah, ini tekan mama malah mikirnya gitu cuma. Sing kelingan ini perbedaan pendapat, bukan batal apa ora? Batal. Baik, selanjutnya yang ke-8. Enggak nih, masih yang ke-7. Al-Zabit Tsani, ketentuan yang kedua. Yahrumu 'alal muhditsi hadatsan asghara salasatun. Haram bagi seorang yang berhadas dengan hadas kecil 3 perkara, atau 3 perkara, 3 hal yang haram dilakukan oleh orang yang berhadas asghar. Yang pertama, as-salatu, salat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Ya. Maka apabila dia salat dalam keadaan tidak berwudu atau dalam keadaan berhadas asghar, maka dia telah melakukan perbuatan yang apa? Yang haram. Yang kedua, at-tawaf. Ya, tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Kenapa? Karena tawaf bil baiti salat. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu salat. Ya, makanya jamaah sekalian, tahiyatul masjid di Masjidil Haram itu adalah tawaf. Ya, jadi ketika seseorang itu mau tahiyatul masjid di Masjidil Haram, maka sunnahnya adalah apa? Tawaf. Seandainya tidak mau tawaf, tetap disunahkan untuk salat. Tapi asalnya sunnahnya adalah tawaf. Baik. Selanjutnya, maka kalau seseorang itu nggak punya wudu, dia nggak punya wudu, kemudian dia tahu di Masjidil Haram wudunya batal, maka nggak boleh. Sekarang sisa masalahnya. Sisa masalah. Pada kondisi haji, mungkin sebagian teman-teman sini misalnya ada yang mau naik haji, kondisi haji yang ramai sekali, padat, yang tawaf itu kadang nggak bisa diatur, latih perempuan, ya kan? Kemudian menyentuh perempuan, batal apa enggak? Nah, yang repot adalah pendapat yang mengatakan menyentuh perempuan itu batal. Jelas ya, seperti pendapat mazhab Syafi'i. Ya. Sekarang kalau misalkan kondisinya seperti itu, gimana? Padahal di Syafi'iyah pun juga tawaf wajib.
dalam keadaan dia suci dari hadas asghar, sentuhan, waduh, ya memang kadang kasusnya nggak akan sampai kan sentuhan apa, kain dengan kain kan, ya tapi kalau misalkan apa itu namanya yang laki-laki itu kan pakai baju yang itu kan, baju ihram itu kan. Nah sekarang yang wanita telapak tangannya kelihatan kan, nggak boleh pakai sarung tangan namanya. Kemudian ketika waduh batal gitu 6 gitu. Gimana? Kamar mandinya juga jauh. Nah, pada kondisi seperti ini maka diperbolehkan pindah madhab. Nah, pada kondisi seperti ini diperbolehkan pindah madhab sebagaimana diterangkan oleh Syekh ini. Ya udah kondisi darurat, ya. Walaupun di madhab itu mengatakan batal, kalau di Hambali mengatakan nggak batal, ya pilih yang Hambali terus saja. Selesai bisa. Nah, ini memang kadang kondisi darurat seperti itu, jangan sekali kondisi darurat, kadang kita boleh untuk beda madhab, beda pendapat. Ya seperti misalkan dengan doa kunut. Doa kunut itu pendapat yang rajih dan ini juga indil Hanabilah, menurut ulama Hanabilah itu enggak disunahkan doa kunut subuh. Ya. Tapi kalau kondisinya darurat, jenengan ning kampung wonge kunut kabeh. Kon dadi imam salat subuh. Nah, jenengan ora kunut baru kuwi wonge bubar kabeh. Ya. Kira-kira seperti ini gimana? Kondisi seperti ini boleh untuk kita apa? Ya, makanya hafalin itu doa kunut subuh. Siapa tahu jenengan kon dadi imam. Jelas sampai sini? Oke, selanjutnya. Yang ketiga, yang tidak diperbolehkan bagi orang yang berhadas asghar, mas'ul mushaf, menyentuh mushaf. Ya, menyentuh mushaf. Baik. Ini pendapat jumhurul ulama, tidak diperbolehkan untuk menyentuh mushaf kalau dia tidak berwudu. Dan ini jamaah sekalian, yang dikatakan mushaf adalah mushaf Al-Qur'an. Bukan terjemahan Al-Quran, bukan tafsir, ya. Jadi kalau ditanya boleh nggak nih saya nggak ada wudhu, nggak punya wudhu, tapi nyentuh buku tafsir, boleh. Atau terjemahan Quran, boleh. Atau Quran yang ada di HP, boleh. Dan seperti dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, al-jawal la ya'khudhu hukm al-mushaf. HP ini tidak mengambil hukum mushaf. Jelas sampai sini? Baik, selanjutnya yang ke-8 babul ghusli, bab mandi. Wa fi khamsatu dhawabit. Dalam bab ini ada 5 poin ketentuan. Ada 5 poin ketentuan. Al-dhabitul awal, ketentuan yang pertama, mujibatul ghusli khamsatun. Mujibatul ghusli khamsatun. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 5. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada berapa? Ada 5. Yang pertama, khurujul mani, keluarnya mani. Kemudian dalam penjelasannya, pensyarah mengatakan keluarnya mani ini berbeda keadaan atau rincian, ya. Apabila saya ulang, masalah keluarnya mani ini ada 2 keadaan, ya. Keadaan pertama keluar pada saat tidur, dan yang kedua keluar pada saat terjaga, ya. Dan di sini ada rincian yang berbeda. Kalau pada saat tertidur, jamaah sekalian, pada saat tertidur atau pada saat terjaga dulu, pada saat terjaga, yustaratu fi ayyakuna bi syahwatin wa bi difkin wa ayyakuna min makhrajihi. Kalau pada saat terjaga keluarnya mani dipersyaratkan 1 diiringi dengan syahwat. Ada syahwat di situ. Ada perasaan lezat, ya. Kemudian yang kedua bi difkin, dengan memancar. Dengan memancar. Wa ayyakuna min makhrajihi, dan keluar dari tempat keluarnya. Syahwat memancar dan keluar dari apa? Dari tempat keluarnya. Ini kalau dia tersadar, ya. Adapun dari orang yang tidur, tidak dipersyaratkan adanya syahwat dan memancar. Berarti yang dipersyaratkan hanyalah apa? Dia keluar dari tempat keluarnya. Ada basahan. Makanya jemaah sekalian,
Ummu Sulaim ketika bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang apakah wanita itu juga diwajibkan untuk mandi apabila dia ihtalamat, apabila dia ihtilam ya. Nabi mengatakan na'am idza ra'atil ma', iya apabila wanita tersebut melihat air, jadi melihat air sperma, melihat air mani. Maka apabila dia tidur, seperti juga diterangkan oleh Syaukani rahimahullah dalam kitab Badrul Bahiyah, jadi ketika dia itu tidur, kemudian dia melihat basahan air mani, ya, walaupun dia tidak ingat dia mimpi, maka berarti dia apa? Harus mandi. Maka tadi dikatakan tidak dipersyaratkan adanya syahwat, tidak dipersyaratkan adanya tidak dipersyaratkan memanjat. Kalau keluarnya saat tidur yang penting ada. Tapi kalau sadar dipersyaratkan tadi syahwat memancar dan keluar dari tempat keluarnya. Nah, jamaah sekalian, syarat ini dia harus dengan syahwat, dengan memancar. Seandainya tidak dengan syahwat dan tidak dengan memancar, maka tidak mewajibkan mandi. Contohnya misalkan sangat dingin. Ya, contohnya sangat apa? Sangat dingin. Atau misalkan operasi. Ya, operasi di bagian tulang sulbinya, kemudian keluar cairan mani, keluar air mani. Maka di sini tidak mewajibkan untuk mandi. Terjadi syarat. Kemudian jamaah sekalian selanjutnya juga, misalkan dia keluar karena dipukul, bukan karena syahwat, dipukul. Ya. Atau misalkan keluar, nah ini penting ini, kadang kasus mengenai kita juga. Keluar setelah dia berhubungan biologis, lalu dia mandi. Setelah mandi keluar cairan yang sama dengan cairan mandi, maka ini juga tidak mewajibkan apa? Mandi. Cuman dia harus mencuci dan wajib untuk wudu. Ini terangkan oleh Syekh seperti itu. Dan juga pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, seorang laki-laki dia habis berhubungan biologis kemudian dia mandi janabah. Setelah selesai mandi janabah ternyata masih ada cairan yang keluar, cairan mani. Apakah itu mewajibkan dia untuk mandi lagi? Kata Syekh bin Baz tidak. Tapi yang wajib bagi dia adalah mencucinya, kemudian dia berwudu karena wudunya batal. Baik, selanjutnya yang kedua, al-iltiqa wal khitanain. Yang mewajibkan mandi yang kedua adalah bertemunya dua khitan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza massal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl." Apabila khitan laki-laki menyentuh khitan wanita, maka wajib mandi. Ya, dalam satu riwayat ada riwayat mengatakan wa illam yunzil, sekalipun tidak keluar spermanya, tidak keluar maninya. Ya tadi ya ketentuannya, dia memasukkan zakarnya sampai tidak terlihat, memasukkan kepala zakarnya sampai tidak terlihat. Kemudian juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jalasa baina syu'abil arba, thumma jahada faqad wajib al-ghusl." Apabila seorang laki-laki dia duduk di 4 sudut wanita kemudian dia betul-betul melakukannya, maka wajib bagi dia untuk mandi. Ya. Kemudian jamaah sekalian selanjutnya, khuruju damil haid. Yang ketiga dari pembatal dari hal yang mewajibkan mandi adalah khuruju damil haid, keluarnya darah haid. Ya. Keluarnya darah haid bagi seorang wanita mewajibkan dia mandi, tapi ketika haidnya sudah berhenti. Dan nanti pada pembahasan tentang haid akan kita ulas sama sekalian tentang seputar ini, kapan seorang wanita itu dikatakan haidnya berhenti. Dan ini insya Allah pertemuan sebulan lagi pembahasan itu. Ya nyantai belajar bahasa. Lalu mengatakan man rama ilma jumlatan dhahaba jumlatan. Orang yang mengambil ilmu sejumlah besar maka akan hilang sejumlah besar. Ya. Dan juga orang akeh ini mesti muter wapen ini bulat akhirnya keluar akeh. Ya. Tapi juga walaupun seperti itu kita harus semangat. Ya, kita harus semangat. Makanya disebutkan bahwa apa itu namanya? Gimana itu? Jadi
siapa yang memberikan semua waktu dan perhatiannya terhadap ilmu, maka ilmu itu hanya akan memberikan sebagiannya saja. Ya. Nah, apabila seseorang itu memberikan sebagian dari waktu dan perhatiannya kepada ilmu, ilmu nggak akan ngasih dia apa-apa. Ayo, sekarang kita masuk yang mana? Ya, waktu dan perhatian kita maksimal semuanya kita berikan kepada ilmu, ilmu hanya akan memberikan kepada kita sebagiannya saja. Ya, sebagian. Terus maksimalnya saja toh, sedikit. Nah, kalau misalkan kita berikan sebagian dari perhatian dan waktu kita, ilmu nggak akan memberikan apa-apa. Belas orang berdoa. Baik, selanjutnya yang keempat dari yang mewajibkan mandi adalah khuruju damin nifas, keluarnya darah nifas. Ya, wa hadza bi ijma' ahli ilmi. Nah, ini berdasarkan kesepakatan ulama. Ya, tentu saja dia wajib mandi setelah nifasnya selesai. Kemudian yang kelima, Islamul kafir, masuk Islamnya orang kafir. Masuk Islamnya orang kafir. Jadi orang kafir ketika dia masuk Islam wajib untuk mandi. Ya, menurut pendapat ini. Ya, dan tadi seperti yang saya sampaikan, kita tidak akan banyak menguras perbedaan pendapat. Baik. Nah, apakah yang dimaksudkan orang kafir itu ketika dia masuk Islam dia wajib mandi? Ya, dia mandi dulu baru setelah itu mengucap syahadat? Jawabannya tidak. Jawabannya dia mengucap syahadat dulu baru setelah itu dia mandi. Karena ini bagian dari syariat, dan syariat itu tidak sah kecuali dengan niat. Ya, demikian pula syariat itu tidak sah kecuali orangnya seorang muslim. Makanya amalan itu bisa menjadi sah dengan 3 syarat. Yang pertama Islam, yang kedua ikhlas, yang ketiga mutaba'ah. Ya, jadi syarat diterimanya amal ada 3. Yang pertama Islam, amalan itu dilakukan seorang muslim. Yang kedua ikhlas, ya, tulus karena Allah. Dan yang ketiga adalah mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya Allah itu tadi ketentuan yang kedua. Syurut sihhatil ghusl sab'atun. Syarat sahnya mandi ada 7. Syarat sahnya mandi ada 7. Ya. Syarat yang pertama, inqita'u ma yujibuhu. Inqita'u ma yujibuhu. Berhentinya sesuatu yang mewajibkan dia mandi. Berhentinya sesuatu yang mewajibkan dia mandi, atau bahasa yang lebih mudah, sesuatu yang mewajibkan dia mandi sudah terhenti. Contohnya misalkan apa? Haid. Haid itu kan mewajibkan dia mandi kan? Nah, syarat sahnya mandi manakala haidnya sudah selesai. Ya. Demikian pula jima. Ya, keluarnya mani. Tadi ya khurujul mani, keluarnya mani. Ya. Keluarnya mani sudah selesai. Ya. Kemudian juga misalkan nifas. Nifas sudah selesai. Ya. Kalau misalkan dia mandi pada saat nifas belum selesai atau pada saat haidnya belum selesai, maka mandinya sah apa tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena syarat yang pertama inqita'u ma yujibuhu. Apa-apa yang mewajibkan dia mandi sudah terhenti atau sudah selesai. Baik. Selanjutnya yang kedua, an-niyatu, niat. Tidak sah amalan kecuali dengan niat. Dan jemaah sekalian, terkait dengan masalah niat ini, niat mandi ini, ya, kalau dia berniat untuk mengangkat hadas akbar dan hadas asghar, maka dia tidak perlu wudu kalau mau sholat. Ya, dia tidak perlu wudu untuk sholat. Kalau dia niatkan menghilangkan hadas akbar dan hadas asghar, jelas sampai sini? Ya. Kalau dia hanya meniatkan hadas akbar saja, maka dalam masalah ini seperti difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dia wajib untuk berwudu.
walaupun ada ulama yang berpandangan boleh. Tapi al-ahwat lebih berhati-hati dia berwudu. Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala beliau menerangkan bahwa apabila seseorang itu berniat saat mandi menghilangkan hadas akbar dan hadas asghar sekaligus, maka enggak perlu atau cukup bagi dia untuk enggak perlu sudah sah, sudah cukup bagi dia untuk melakukan sholat, tidak harus berwudu. Tapi yang lebih afdal adalah dia berwudu karena mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi saat mandi janabah mengawali dengan apa? Dengan berwudu. Ini masalahnya. Kemudian yang ketiga, nah terus kalau misalkan dia nggak berniat gimana? Masalah terus rampung, sabunan rampung, macak, niat, langsung mau sholat, boleh apa nggak dia? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia belum niat. Berarti mandi yang dilakukan itu ada. Sementara niat itu fungsinya adalah yumayyiz bainal adati wal ibadah, membedakan antara kebiasaan, rutinitas dan peribadahan. Maka dia harus mandi lagi. Walaupun harus kerjaan, harus jumatan, tetap mandi. Baik, selanjutnya yang ketiga al-Islam. Ada Islam. Yang keempat al-aql, berakal. Syarat sahnya mandi yang keempat berakal. Kemudian yang kelima at-tamyiz. Sudah tamyiz. Ya. Tamyiznya jamaah sekalian, kapan seseorang dikatakan tamyiz? Seseorang dikatakan tamyiz apabila dia yafhamul khitab, ya, wa yaruddul jawab. Dia sudah bisa memahami pembicaraan dan bisa membalas pembicaraan. Ya, itu namanya tamyiz, ya. Atau dalam bahasa yang lainnya yumayyiz bainal adati wal ibadah. Dia sudah bisa membedakan antara adat dan ibadah. Mana yang sifatnya rutinitas harian, mana yang sifatnya ibadah. Dia sudah bisa membedakan. Ya. Nah, oleh karena itulah sebagian ulama menyebutkan bahwa usia tamyiz itu usia 7 tahun. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Ya, dan beliau mengatakan bahwa ini adalah aglabnya, dominannya, kebanyakannya orang usia tamyiz adalah usia 7 tahun. Gitu ya. Dan jarang kalau sebelum itu. Namun seandainya sebelum itu sudah tamyiz, karena memang ukuran standarnya bukan usia, cuma. Ya, ukuran standarnya bukan usia. Ukuran standarnya dia paham, diajak ngomong, balasannya juga pas. Ya. Kalau misalkan pembalasannya nggak pas, berarti belum tamyiz, ya. Misalkan Anda ngomong sama anak kecil, jawabannya gawur gitu kan. Ya, dia paham, pertanyaan paham, tapi jawabannya apa? Gawur. Ya, ini berarti dia belum tamyiz. Tapi kalau dia jawabannya sudah oke, sudah sesuai sebagaimana orang dewasa, berarti dia sudah tamyiz. Dia bisa membedakan mana adat, mana ibadah. Dan ini dari sisi usia 7 tahun umumnya. Baik, seperti itu. Selanjutnya, syarat yang ke-6, al-ma'u tahur, air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Di awal pembahasan kita sudah bahas apa pengertian air tahur. Ya. Berarti kalau misalkan airnya itu enggak tahur, tidak sah. Al-Zabitus Salis, ketentuan yang ketiga. Fardu al-ghusli. Al-Zabitus Salis, fardul ghusli wahidah atau fardul ghusli wahidun. Ketentuan yang ketiga, kewajiban mandi satu. yakni yang wajib dilakukan oleh seorang yang mandi janabah adalah satu saja. Apa itu? Ta'mimul badani bil ma', mengguyurkan air ke seluruh anggota tubuh. Ya, mengguyurkan air ke seluruh anggota tubuh. Itu saja, sudah selesai. Ya. Gimana? Ya, syarat-syarat yang ketujuh belum. Syarat sah mandi kan ada tujuh, itu yang ketujuh. Oh iya, iya. Izalatu ma yamna'u wusulahu. Izalatu ma yamna'u wusulahu, menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi sampainya air
ke anggota tubuh, menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota tubuh. Ya, misalkan tukang cat, bisa menyebutkan, misalkan tukang cat, ya. Tukang cat ini mesti banyak berepotan catnya, ya, kan? Nah, di sini kalau dia mau mandi wajib, dia wajib untuk menghilangkan cat-cat itu, karena cat-cat ini menghalangi sampainya air ke anggota tubuh. Demikian pula misalkan seorang wanita yang memakai manakir atau manicure itu, apa manicure? Ini minta ya? Manicure itu minta ya? Ya, pokoknya sesuatu yang disitu melekat, ya, sehingga menghalangi sampainya air ke anggota tubuh. Makanya kalau misalkan itu tidak melekat, tidak menghalangi air sampai ke anggota tubuh, tidak masalah. Oleh karena itulah ulama ketika berbicara masalah tato, ya, mereka mengatakan kalau tato itu menghalangi sampainya air ke anggota tubuh, maka nggak boleh, maksudnya itu wajib untuk dihilangkan. Tapi kalau misalkan tidak sampai ke anggota, tidak menghalangi, jadi tato itu tidak menghalangi sampainya air ke kulit, maka di sini tetap sah wudhunya, walaupun sama-sama haram. Al-Dhabitu Tsalits, ketentuan yang ketiga. Fardhul ghusli wahidun, kewajiban mandi satu. Sudah ya tadi ya, jelas ya. Kemudian selanjutnya, jadi jamaah sekalian, dhabit yang ketiga ini, misalkan seseorang mandi di kali, di sungai, ya, mandi di sungai, dan nampak dia mandi sungai nyemplung, itu boleh apa enggak? Sudah cukup apa enggak? Sudah cukup, ya, sudah cukup. Yang penting kena semua. Kemudian al-dhabitur rabi', ketentuan yang keempat, sunanul ghusli sab'un, sunah-sunah saat mandi ada 7. Sunah-sunah saat mandi ada 7. Yang pertama, izalatu ma lawasahu min adab, menghilangkan segala sesuatu yang mengotorinya, min adab, berupa sesuatu yang mengganggu. Ada itu biasanya diterjemahkan mengganggu, ya, tapi kadang juga diterjemahkan kotoran, ya, makanya ada hadis yang berbunyi idza jaa ahadukumul masjid falyatribna alaih. Bukan. Jadi ada itu bisa diartikan, umumnya diartikan yang mengganggu, tapi bisa diartikan sesuatu yang kotor. Tapi ini yang dimaksudkan dengan ada di sini adalah kalau misalkan dia janabah, berarti bekas air maninya, ya. Kalau misalkan dia itu haid, berarti bekas darah haidnya. Kalau misalkan dia nifas, berarti bekas darah apa? Nifas. Itu namanya ada, sesuatu yang mengganggu, ya. Jadi segala sesuatu yang mengganggu dia hilangkan, ya, dia hilangkan. Ini sunnah. Nah, sekarang ada kadang pertanyaan jemaah, mohon maaf, ketika dia janabah kemudian mandi, setelah itu selesai mandi dia mendapati ada sedikit air mani yang menempel di tubuhnya, seakan-akan air itu tidak mengenai kulitnya, gitu ya. Nah, terus bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak apa-apa, ya, sebagaimana diterangkan ulama, hukumnya tidak apa-apa. Oleh karena itulah di sini dibahasakan sunnah, dimasukkan ke dalam perkara yang apa? Yang sunnah. Jadi dia menghilangkan sesuatu yang mengotori atau menempel dalam pada tubuhnya. Jadi perkara-perkara yang mengganggu dia. Maksudnya perkara yang mengganggu dia, kalau dia janabah berarti mani, kalau dia haid berarti darah haid, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yang kedua, al-wudu qablahu wa tarku rijlain. Di antara yang sunnah adalah wudu sebelumnya dan meninggalkan kedua kaki. Tidak disempurnakan, ya. Nah, dalam masalah ini jemaah sekalian ada beberapa hal yang mungkin perlu untuk disinggung. Pertama, masalah meninggalkan kaki. Ya, ini dia berwudu tidak disempurnakan, kakinya nanti dulu, kaki dibasuh setelah mandi. Di sini Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala dalam Syarah Bulughul Maram, beliau menyebutkan ada 3 keadaan dan semuanya boleh. Ya, dia berwudu sempurna dengan membasuh kaki, ya, atau dia berwudu kaki ditinggalin dulu nanti dibasuh setelah selesai mandi, atau dia berwudu secara sempurna nanti setelah selesai mandi dia basuh lagi, maka ini tidak masalah.
Kemudian juga berikutnya masalah berwudu sebelumnya, ini sunnah memang. Ya. Tapi di sini nanti ada pertanyaan. Ya. Ketika dia berwudu sebelumnya, bolehkah atau haruskah dia membasahi anggota-anggota wudu untuk kedua kalinya saat mandi? Contoh, dia berwudu kan tangan udah kebasuh nih, sampai siku-siku. Kemudian muka juga sudah kebasuh. Nah, kemudian setelah selesai dia juga misalkan kakinya dicuci atau misalkan kakinya nggak dicuci dulu nanti. Nah, di sini jamaah sekalian, misalkan dia mandi mukanya nggak diguyur, ya, yang diguyur bagian badannya atau bagian sininya sampai siku-siku. Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Jawaban tergantung niat. Ya. Kalau niat dia itu saat berwudu adalah untuk menghilangkan hadas akbar atau hadas asghar, maka sah, maka boleh, maka tidak harus dia mencuci untuk kedua kalinya apa yang sudah dicuci saat berwudu. Kecuali kepala, karena kepala itu saat mandi wajibnya adalah dibasuh. Sementara saat wudu wajibnya dia apa? Diusap. Maka kepala tetap. Nah, apabila niatannya adalah ingin menjalankan sunnah, maka wajib untuk dibasuh kedua kalinya. Jelas sampai sini? Ya, jadi kalau misalkan airnya nggak cukup, jangan sudah niatannya untuk mengangkat hadas asghar atau hadas akbar saat wudu tadi di awal sebelum mandi, maka nggak harus muka ini dicuci tadi. Kemudian ketika Rasulullah SAW membasuh anggota mandi sebanyak 3 kali, ini juga sunnah. Jadi yang sunnah dia mendobeli sampai 3 kali, ya, mendobeli sampai 3 kali. Kemudian keempat at-tayammum, mendahulukan yang kanan, ya, mendahulukan yang kanan. Kemudian yang kelima al-muwala, al-muwala ini sunnah. Ya, ini pembahasan menarik jemaah terkait dengan masalah muwala ini. Muwala artinya dia melaksanakan aktivitas secara bersambung tanpa adanya jeda yang lama. Ya. Mualah dalam pembahasan wudu termasuk dari syarat. Ya apa enggak? Coba dilihat lagi. Mualah dalam pembahasan wudu termasuk dari syarat. Ya. Kalau dia enggak mualah, maka wudunya enggak sah. Dia harus ulang dari awal. Ini kalau wudu. Ya, misalkan wudu dia sisakan kaki. Ya, wudu dari rumah, kemudian selesai tinggal kaki. Nah, kemudian dia berangkat ke masjid, maksudnya jauh. Nah, kemudian dia basuh kaki, padahal ada jeda lama antara basuhan terakhir basuhan apa? Telinga ya, antara telinga dengan kaki, jedanya lama, 10 menit atau 15 menit misalnya, dan sudah kering ini kok, terus kering. Kemudian dia cuci kaki, ini nggak sah jemaah. Kenapa? Karena tidak mualah, ya, tidak secara bersambung antara anggota atau antara satu anggota dan anggota berikutnya, tidak bersambung. Ada jeda yang tak lama. Ini kalau wudu. Tapi kalau mandi jamaah sekalian, mualah itu hukumnya sunnah. Mualah hukumnya sunnah. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, ketika ada kasus, misalkan dia mandi kemudian dia kena semuanya kecuali bagian sedikit dari tangan, ya, kena templean, templean anak itu, ya, ditempelin di sini. Kemudian jamaah sekalian mandi, udah sholat selesai, baru setelah itu sadar, loh, kok templean? Templeannya kapan? Templeannya ternyata sebelum itu, jauh sebelum itu. Ya, apakah dia harus mandi? Jawabannya tidak. Cukup templeannya itu yang nempel itu diambil, kemudian cukup dibasuh. Beda apa enggak ini dengan kasus wudu? Beda kan? Ini yang dimaksudkan mualah itu sunnah pada atau dalam hal mandi besar. Ya. Tapi kan dia sholat tadi kan? Dia sholat. Sholatnya gimana jemaah? Sholatnya gimana? Sholatnya harus diulang. Kenapa sholatnya diulang? Karena sholat itu disyaratkan toharoh sempurna. Sementara saat itu toharohnya sempurna apa tidak dia? Tidak sempurna, karena ada bagian yang belum terkena air. Padahal syarat mandi adalah apa tadi? Poin pertama,
mengguyur seluruh anggota tubuh dengan air. Oleh karena itulah para ulama menyebutkan hal-hal yang saat jongkok atau saat jongkok itu nggak terkena, kemudian saat berdiri terkena, saat jongkok itu nggak kelihatan tapi saat berdiri kelihatan, wajib untuk dibasuh. Ya, misalkan mohon maaf ya, saat jongkok bagian sini, bagian apa itu namanya? Apa sih, dengkul, bawah dengkul, itu kan nggak kelihatan, tapi berdiri kelihatan ya. Nah ini tetap. Atau misalkan mohon maaf, dubur, ya dubur, itu juga harus semuanya pokoknya kena. Pusat itu harus kena. Nah, kalau misalkan ada yang nggak kena sedikit, ya maka berarti belum sah. Baik, jelas sampai sini. Jadi kalau tadi masalah sholatnya diulang. Kenapa kalau sholatnya diulang? Karena sholat yang dia lakukan itu tidak di atas toharoh yang sempurna, karena masih ada satu bagian yang tidak terkena air. Baik, selanjutnya ad-dalfu, di antara sunnah adalah ad-dalfu, menggosok. Jadi menggosok anggota tubuh yang terkena, yang sedang diguyur air. Baik, kemudian yang ketujuh, ghuslu ar-rijlaini bi makanin akhar, membasuh kedua kaki di tempat lain. Di tempat lain. Ini jamaah sekalian disunahkan ketika idza kana al-ma' yajtami' tahta qadamihi yustahabbu lahu ay yatanaha wa yaghsila qadamahu bi makanin akhar. Apabila air itu berkumpul di bawah kakinya, maka disunahkan bagi dia untuk menyingkir dan membasuh kedua kakinya di tempat lain. Jadi kalau misalkan sunnah membasuh kedua kaki setelah mandi janabah di tempat lain itu apabila airnya ngecembeng, coba. Ya, kalau misalkan nggak ngecembeng tahu ya, genang ya. Kalau misalkan nggak seperti itu, ya, maka biasanya di situ, cuci aja di situ. Al-Zabidul Khamis, ini yang terakhir pembahasan kita. Al-Zabidul Khamis, ketentuan yang kelima. Al-Aksal al-mustahabbah tis'ah, mandi disunahkan ada tis'ah, ada 6. Yang pertama, ghuslul Jum'ah, mandi Jumat. Nah, mandi Jumat ini terdapat hadis Nabi SAW di mana Nabi mengatakan ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah ihtilaf. Tapi dimasukkan, tapi jamaah sekalian, terdapat hadis yang lain yang memalingkan dari pemahaman wajib ini. Asalnya kalau hadis ini saja, maka mandi Jumat menunjukkan wajib. Kenapa? Karena salah satu lafaz ya yang menunjukkan makna wajib adalah kalau disebutkan kata wajib. Kalau disebutkan kata wajib, ini salah satu dari lafaz yang digunakan oleh orang Arab dan dipahami sebagai bentuk wajib. Ya. Asalnya dia wajib. Akan tetapi jamaah sekalian, di sana terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi mengatakan, "Man tawadda'a yaumal jum'ati fa biha wa ni'ma, wa man iktasala fal ghuslu afdal." Siapa yang berwudu pada hari Jumat, salat Jumat, fa biha wa ni'ma, maka dengan itu dia sudah nikmat, ini sudah sesuai dengan sunnah. Adapun siapa yang mandi, wa man iktasala, dan siapa yang mandi, fal ghuslu afdal, maka mandi itu lebih afdal bagi dia. Maka mandi Jumat ini hukumnya apa? Sunnah. Dan ada pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mandi Jumat yang hukumnya sunnah ini menjadi wajib apabila kondisi tubuhnya itu bau sehingga bisa mengganggu orang yang ada di sisinya. Contohnya misalkan dia baru saja nguling, ya, kemudian terus baunya surat genah, kemudian dia Jumatan, ya, maka saat itu jamaah kata Ibnu Taimiyah wajib bagi dia untuk mandi. Kenapa wajib untuk mandi? Diambil dari keumuman dalil firman Allah Subhanahu wa taala tentang larangan mengganggu kaum mukminin. Ya. Kemudian selanjutnya pembahasan masih dalam pembahasan ini, kapan disunahkan mandi Jumat tersebut? Atau sejak kapan mandi Jumat itu disunahkan? Kapan mulai disunahkan mandi Jumat? Sebagaimana dikatakan oleh Al-Buhuti rahimahullah, Al-Buhuti rahimahullah dalam Kasyaful Qana, sunnah mandi Jumat itu dimulai dari sejak fajar, sejak waktu subuh. Ya, jadi sejak waktu subuh itu sunnah untuk mandi apa? Mandi Jumat.
Akan tetapi jamaah sekalian, afdolnya adalah saat dia hendak berangkat Jumatan. Ya, karena ini lebih dekat kepada maksud dan tujuan mandi Jumat. Ya, mandi Jumat itu baru subuh, baru kui Jumatannya jam 12. Terus perengus. Ya, maka di sini kalau dikatakan sunatnya jangan menjalankan sunat. Tapi yang afdolnya adalah mendekati berangkat Jumatan. Kemudian yang kedua, man ghassala mayyitan, siapa yang memandikan mayit. Nah, ini juga sunnah untuk mandi. Dan sunnah memandikan mayit ini atau mandi, ya sunnah mandi setelah memandikan mayit ini batas waktunya adalah sampai mau malam, sampai sore, sampai sebelum masuk maghrib. Ya, artinya apa? Artinya gini jemaah, misalkan dia memandikan mayit itu jam 9. Kemudian belum sempat dia untuk mandi sunat. Apakah masih ada kesunahan untuk mandi? Apakah mandi sunat setelah memandikan mayit itu setelah memandikan mayit bersih? Jawabannya tidak. Hari itu sampai akhir hari, itu sampai sebelum maghrib. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, lil idai, mandi untuk idai, ya, untuk sholat id, mandi untuk sholat id. Kemudian juga jamaah sekalian, di sini Syekh pensyarah mengatakan, wa fi kulli al-majami' wa fi kulli al-masyahid allati tashhadu biha hadratul muslimin yustahabbu laka an taghtasila li adami idai muslimin. Ya, dan pada semua perkumpulan dan semua masyahid, yakni acara-acara yang disaksikan dihadiri oleh kaum muslimin, maka disunahkan untuk mandi agar supaya tidak mengganggu orang lain. Walimah misalnya, kumpul-kumpul, rapat juga, dengan rapat perengus. Baik, selanjutnya yang kelima al-junun, karena dia junun, ya gila, ya gila. Kalau dia gila, maka saat dia sadar maka sunnah untuk mandi. Dan di sini saya mengatakan gila itu ada dua macam. Gila junun mu'affat. Gilanya itu mu'affat, kumat-kumatan. Ya, kadang gila, kadang enggak gila. Kadang gila, kadang waras. Dan ada yang junun mustamir, gila terus. Ya, gilanya itu terus. Ya. Nah, fa'in kana, apabila dia itu gila dan dia masih bisa sadar, saat dia sadar disunahkan untuk mandi. Jadi kalau ada gilanya itu nggak terus menerus, pas waktu sadar jangan bilang, Mas jangan mandi, ya sadar kalau gila, saya ini sunnah mandi. Nanti nak gila lagi, sadar lagi, sunnah mandi. Baik, selanjutnya al-mustahadhatu li kulli salat. Yang disunahkan mandi yang keenam adalah mustahadhah, orang yang istihadhah setiap kali mau salat. Setiap kali mau salat. Kemudian yang ketujuh al-ihram, lil ihram, ketika mau ihram, yakni sebelum dia memakai baju ihram, ihram, qabla ajal bisa al-ihram, wa qabla ayyan yadkhul fil nusuk, dan sebelum dia berniat untuk masuk ke manasik haji, disunahkan untuk manasik secara umum, ya, umrah atau haji, disunahkan untuk mandi. Kemudian yang ke-8 lidukhuli Makkah, ya, karena dia mau masuk kota Makkah. Ya, karena dia masuk ke kota Mekah secara umum, dia mau masuk ke kota Mekah disunahkan untuk mandi. Yang ke-9, karena dia mau wukuf di Arafah. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas, kita akan memberikan pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan saya. Kami ditanyakan bahwa ya. Kalau yang masalah khuf tadi kan, misalkan sholat gitu kan, misalnya ini kerjanya di lapangan, terus karena nggak mungkin kan, karena air juga sedikit, jadinya wudhu dulu, terus habis itu memakai sepatu, kaos kaki sama sepatu. Nah, yang niatkan jadi khufnya itu kaos kaki kan, soalnya sholatnya ketika di ruangan harus copot sepatu kan. Nah, itu apakah boleh? Jadi yang diusap khufnya saja, tapi maksudnya pas kakinya saja. Pas kaki nggak pernah dilepas, tapi sepatunya yang dicopot sama dilepas. Apakah boleh? Yang diusap apanya? Kaos kakinya. Masalah diusap kaos kaki. Ini diusap kaos kaki nggak masalah. Jadi kalau misalkan dia pakai kaos kaki dan pakai sepatu, misalkan di kantor gitu, yang diusap ya kaos kakinya, ya kan. Kemudian setelah itu sepatunya dilepas gitu.
tidak masalah, karena yang diusap, yang jadi ukuran yang diusap itu apa? Kalau misalnya yang diusap sepatunya dilepas batal. Tapi kalau yang diusap adalah kaos kakinya, maka tidak masalah, karena berarti dia mengusap al-jawrabain. Karena pembahasannya berbeda, walaupun sama-sama mengusap tapi berbeda. Yang satu khuf, yang satu al-jawrabain. Kalau al-jawrabain itu apa itu namanya? Kaos kaki. Kalau khuf itu sepatu. Ada 3 yang namanya jaromik. Jaromik itu kalau orang Arab dia dipakai di luar sepatu. Nah, jadi unik ini. Ada kaos kaki, di luarnya ada khuf, di luarnya ada jaromik. Tapi jaromik ini orang Indonesia kayaknya kurang. Orang Arab ada. Itu sama masalah. Kalau bisa. Untuk niat, misalnya niat mandi itu niat itu harus di tempat atau di lain tempat bisa, misalnya dari kamar sudah wah harus jabat gitu. Itu boleh nggak? Baik, nah ini masalahnya secara umum. Jadi niat itu artinya adalah al-azmu ala fi'l ibadah. Ya, keinginan kuat untuk melakukan ibadah. Kapan seseorang memiliki keinginan kuat untuk melakukan ibadah, maka dikatakan niat, ya kan? Nah, tapi sesuatu disebut sebagai niat apabila dilakukan mendekati pelaksanaan ibadah. Ya, maka disebutkan oleh sebagian ahlul ilmi, apabila seseorang itu dia memiliki niat atau keinginan, tapi masih agak jauh dari pelaksanaan ibadah, itu baru azam saja, baru azam istilahnya. Tapi kalau dia memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan ibadah, mendekati pelaksanaan ibadah, maka itu namanya adalah niat. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Kalau misalkan jenengan mau niat mandi sekarang, niatnya di kamar, kemudian ke WC, ya boleh apa tidak? Boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan jenengan punya niatannya sekarang, kemudian nanti ternyata mandinya asar gitu lah, ya asar mandi biar orang ngelegewo gitu. Ya makanya namanya niat itu harus diaturkan. Allah a'lam bishawab. Oke. Jadi jawabannya insya Allah tidak masalah, karena jedanya tidak terlalu banyak. Itu yang jadi pertimbangan adalah kalau dilakukan mendekati ibadah, ubail ibadah, baru dikatakan niat. Kalau kok masih agak jauh, namanya al-azam. Oke Pak, monggo. Ini pertama tentang menutup musab. Ini menutup musab ini menutup musab, atau kalau musab kedua untuk memindahkan di mana boleh atau tidak. Ya. Kedua, ya kalau kita berduduk dalam posisi telanjang, Ustaz. Berwudu dengan Dalam posisi telanjang. Terus mandi. Nah, kita tidak. Nah, ini dari tanyakan Pak Ibu, kita kan mau mandi janabah, tidak mandi wudu. Nah, sekarang setelah mandi, apakah kita wudu lagi dengan ketentuan kita sudah tersentuh kemaluan dengan telapak tangan? baik, pertanyaannya 3. Biasanya 3 itu saya lupa. Yang satu apa? Benar lupa. Menyentuh mushaf dalam bentuk yang pakai program. Oh iya, menyentuh mushaf pada saat atau dalam keadaan dia tidak berwudu. Tadi dikatakan tidak diperbolehkan, gitu kan? Ini hukumnya haram. Nah, di sini menyentuh mushaf yang dimaksudkan adalah menyentuh sesuatu yang bersambung dengan Al-Qur'annya, ya sampulnya. Maka di sini boleh kalau dia menyentuh menggunakan hail atau penghalang yang tidak bersambung dengan mushaf. Seperti misalkan pakai tisu diperbolehkan, atau pakai sapu tangan diperbolehkan. Iya, diperbolehkan sapu tangan bisa. Tapi kalau misalkan yang bersambung dengan mushaf, seperti misalkan sampulnya, maka tidak diperbolehkan. Seperti diterangkan para ulama seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, benar nih saya lupa dulu. Apa yang kedua? Berwudu dalam keadaan telanjang sah boleh, tapi khilaful aula atau enggak utama, kurang utama. Kenapa? Ya, karena secara umum ketika tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, maka walaupun tidak ada orang yang melihat, disunahkan untuk menutup aurat.
ya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ali Ar-Ramli rahimahullah taala dalam Syarah Al-Bahiyah, ketika seseorang berada di tempat bersendirian, maka sunnah bagi dia untuk menutup auratnya. Ya, maka ketika misalkan dia tidak menutup auratnya, maka ini melakukan perbuatan yang makruh. Ketika berwudu dia terbuka auratnya, maka tentu ini tidak utama. Yang utama tetap tertutup auratnya. Kenapa? Karena tidak ada hajat untuk membuka auratnya. Kemudian yang ketiga apa? Berwudu setelah mandi janabah karena saat mandi menyentuh kemaluan. Iya, karena saat mandi dia menyentuh kemaluan atau misalkan keluar sesuatu dari dua jalan, dia membatalkan wudu. Maka setelah itu dia wajib untuk berwudu. Apabila dia tidak menyentuh kemaluannya, tidak ada yang membatalkan wudu, maka setelah mandi dia langsung bisa sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Dengan catatan tadi, Pak, dia sudah berwudu sebelumnya atau dia belum berwudu sebelumnya, tapi dia berniat menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Allahu a'lam. Siapa ini? Enggak. Ini Ustaz, kalau di tempat saya itu kalau hadas besar itu nggak boleh misalnya potong kuku atau rambut jatuh. Itu nanti katanya kalau misalnya sholat tadi mandi besar itu harus dibawa mandi. Itu apakah benar apa salah? Wallahu a'lam, tidak harus ya. Kalau misalkan dia rambutnya ada yang hilang atau kukunya itu misalkan dicopot ya, dipotong pada janabah, wallahu a'lam, setahu saya tidak harus. Yang saya tahu, yang saya baca tidak harus. Jadi tidak mesti. Jadi misalkan rambutnya rontok kemudian rambutnya diamankan gitu kan? Iya. Tapi tidak harus. Kalau sengaja tadi misalnya potong itu, wallahu a'lam. Saya tidak harus. Yang tadi gimana Ustaz? Bisa tadi dikatakan bahwa mengusap namak itu dengan syarat sabit. Kemudian diperbolehkan juga mengusap jilbab. Sementara jilbab kita baik wairu sabit. Iya. Wallahu a'lam. Makanya tadi disampaikan ketika seorang wanita dalam kondisi tertentu, ya, kondisi tertentu yang tidak memungkinkan bagi dia, ada masyaqqah, ada kesulitan bagi dia untuk membuka. Ya. Tentu kalau misalkan jilbab dia tidak ada kesulitan untuk membuka, ya. Tapi kalau di tempat yang terbuka itu pasti sulit membuka karena pasti akan makanya al-masyaqqah jadi mutasi kan gitu. Jadi ada kesulitan untuk membuka saat di tempat umum, maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Jadi kalau misalkan dia di tempat yang tertutup, ya dia harus diusap rambutnya. Tapi kalau di tempat yang terbuka, yang sulit bagi dia untuk melepas jilbabnya karena terlihat sama orang, maka dia boleh untuk mengusapnya. Wallahu a'lam. Benar atau salah ketika khuf itu berarti kalau kita berwudu dulu sudah sempurna baru pakai kaos kaki, nanti ketika kita batal buang air kecil atau sebagainya kita wudu lagi tapi kaos kakinya nggak usah dicopot, tidak usah boleh. Iya, seperti itu. Batasnya 1 hari setelah pengusapan. Itu kalau kita mungkin, tapi kalau kita musafir tidak ada. Semoga kaitan dengan mandi sunnah ketika masuk istana kita, apakah sebetulnya kita pakai wangian atau sapu ada mandi sunnah? Itu saat mau ihram ya? Lupa saya. Tapi kalau ya lupa, coba nanti saya tanyakan. Ya, lupa itu dijawabin nggak boleh. Wallahu a'lam. Cukup ya. Ini bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ada pertanyaan masih? 1 menit. Jika menyentuh kemaluan itu secara langsung atau ada penghalang? Secara langsung, kalau ada penghalang tidak dimakan. Wallahu a'lam. Kebenaran semoga Allah Ta'ala, kesalahan dari semua pribadi dan dari syaitan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kata-kata yang berkenan. Tetapi bila akan menjadi subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.